Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Sofiullah. Silakan duduk. Nah, siap Kak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Untuk Kakak sendiri? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, terima kasih Sofiullah udah datang ke ruangan BK. Jadi gimana perasaan hari ini? Ya, seperti biasa. Ya santai. Oke. Untuk keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk Sofiullah sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Sofiullah sudah datang dan kok keringetan Sofiullah? Kenapa? Kak, habis olahraga. Oh, olahraga. Ya, nih bisa dulu keringetnya ya. Masih Kak? Ya. Mana? Udah? Sudah. Oke. Ya, atas kunjungan Sofiullah di sini kakak akan menjelaskan ya tujuan pada pagi hari ini, yaitu kita akan melaksanakan konseling individu yang mana kemarin dari pertemuan yang minggu lalu kita sudah melakukan asesmen yang mana kakak melihat Sofiullah masih bingung mengenai ke jenjang berikut Sofiullah harus kemana, ya kan? Oke. Dan Sofiullah kan udah kelas 9. Nah, 10 Kak. Sofiullah kan udah kelas kelas 9, kelas 12. Ya. Oke. Habis ini kan mau lulus. Untuk ke jenjang berikutnya Sofiullah masih bingung kan katanya. Ya. Oke. Dan terima kasih juga Sofiullah udah mempercayakan kakak untuk perihal Sofiullah menentukan jenjang karir ke depannya. Oke. Untuk konseling individu ini Sofiullah tidak usah takut karena dari kita melakukan konseling individu ini ada beberapa asas yang mana asas itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelawan. Oke, yang mana yang pertama asas kerahasiaan. Jadi ketika Sofiullah menceritakan apapun detail permasalahan yang dialami oleh Sofiullah itu tidak akan bocor. Karena apa? Kakak sendiri sudah memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan. Oke, jadi tidak usah takut. Nah, dan selanjutnya dari asas kerahasiaan itu ke asas keterbukaan, yang mana ketika Sofiullah menceritakan semuanya yang Sofiullah rasakan dari hal kecil maupun hal besar, yang mana itu Sofiullah harus melakukan dengan kita lanjutkan dengan asas kesukarelaan, yang mana Sofiullah tidak terbebani ketika menceritakan semua permasalahan ini. Oke? Dimengerti? Ya. Oke. Baik, untuk memulai konseling individu pada pagi hari ini kita lakukan berdoa dulu ya, supaya kita diperlancar, dipermudah, dan menemukan jalan keluarnya. Oke, kakak pimpin berdoa dimulai. Selesai. Oke, pertama boleh Sofiullah ceritakan apa sih yang dialami Sofiullah selama ini, baik permasalahan apapun. Mungkin saya akan mulai dari permasalahan untuk di jenjang berikutnya mungkin ya. Saya kan ingin gitu Pak, sebelum atau sesudahnya sekolah ini saya ingin mencari kerja karena
agar tidak terlalu membebani orang tua, karena kan ya gimana ya, gitu. Nah saya niatnya itu sebenarnya nggak ingin kuliah di sini, soalnya kan takut membebani orang tua, makanya saya ingin mencari kerja agar tidak terlalu membebani lah istilahnya. Kira-kira itu apakah pilihan terbaik, Kak? Oke, terima kasih atas ungkapan dari Sofio. Jadi gini, boleh kita memilih asalkan tidak bertentangan atas apapun. Jadi boleh-boleh saja ketika Sofio lulus SMA ini, Sofio langsung bekerja, asalkan dari pekerjaan itu jelas, tujuannya kemana itu harus jelas juga. Apapun yang dihasilkan juga jelas. Ketika kita SMA itu memang ada sih tempat pekerjaan yang membutuhkan lulusan SMA itu masih banyak. Tapi untuk lulusan SMA itu saingannya sangat banyak juga. Dari beberapa instansi lulusan S1, S2, dan S3 itu ketika kita mendaftar di kantor-kantor besar, perusahaan besar, itu untuk jenjang SMA itu sangat sulit kalau kita tidak ada orang dalam. Oke. Kalau boleh tahu, Sofiullah ketika lulus nanti mau bekerja, apakah sudah ada pandangan bekerjanya itu pekerjaan yang seperti apa? Mungkin kalau keinginan ya, itu mungkin seperti kerja yang sekarang ini ya, itu kayak digital marketing mungkin, atau tattoo pemasaran, atau membuat karya agar apa ya, kayak YouTube gitu kan mungkin. Atau kalau kerja fisik saya ingin kerja yang lumayan fleksibel mungkin, tapi mungkin kayak jurusan. Berarti Sofiullah memiliki pandangan pekerjaan yang freelance ya, berarti. Untuk skill dari Sofiullah ini di bidang IT ya, berarti kalau masuk ke YouTube. Kalau boleh tahu emang Sofiullah bisa apa aja dalam bidang IT ini? Untuk bidang ini mungkin saya baru kali ini itu saya mendalami suatu bidang, yaitu musik. Nah itu digital musik saya membuatnya melalui HP atau komputer. Nah nanti dari situ saya bisa menjual karya saya dengan orang yang ingin request atau ingin pesan lah. Itu menurut kakak sudah bagus ya, dari Sofiullah memiliki bakat dan skill dalam bermusik, juga bisa kita sebagai peluang untuk pekerjaan kita nanti. Itu sangat, dari dunia pekerjaan sekarang itu yang terpenting sekarang bakat kebanyakan ya. Ketika kita memiliki bakat, maka asahlah bakat itu dan kembangkan. Ketika Sofiullah memiliki bakat bermusik, bermain, boleh kita ya membuat video klip, gitu kan banyak loh dari apa di zaman sekarang orang-orang yang viral karena kelihayannya mengolah musik atau apapun itu, entah itu Sofiullah mengarang lagu, lirik, musik ataupun sebaliknya. Oke, ya bagus juga Sofiullah. Jadi untuk niatan Sofiullah bekerja sudah ada pandangan ya, berarti. Oke. Berarti untuk Sofiullah melanjutkan ke jenjang sekolah tinggi tidak ada berarti? Iya, mungkin ada, tapi nggak tahu juga ada. Masih belum ada pandangan untuk. Masih belum ada pandangan. Ya. Tadi Sofiullah menyinggung karena ketika kuliah biayanya sangat banyak ya, sangat besar. Kakak apa ya istilahnya, beritahu bahwasanya ketika kita mempunyai niat kalau misal dari lulus SMA, ya kakak tidak melarang apabila Sofiullah masih niatnya untuk SMA ini langsung melanjutkan bekerja, kakak tidak melarang, tapi kakak menyarankan
untuk jenjang SMA itu untuk mencari pekerjaan sekarang apabila tidak ada orang dalam itu sangat susah. Ya itu tadi kuncinya, dari bakat maupun skill kamu bisa mengasahnya, kamu bisa mengembangkan, itu bisa menjadi uang. Asalkan juga ya didukung oleh fasilitas yang memadai juga. Oke. Saran dari kakak, apabila kamu memang ada niatan maupun niatan sedikit maupun besar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, banyak kok jalan keluar kita untuk namanya apa ya, untuk meringankan biaya itu ada pasti. Kan kita dari pemerintahan juga ada yang namanya program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi kita bisa kok meminta bantuan ke universitas, bahwasanya kalau kita itu tidak mampu, itu akan diringankan oleh pihak universitas seperti bantuan, yaitu dari KIP sendiri. Jadi untuk Sofiullah, apabila takut melanjutkan jenjang pendidikan di universitas tinggi manapun, apabila takutnya karena biaya, itu menurut kakak bukan hambatan sih. Karena apa? Dari pemerintah sendiri itu sudah banyak bantuan yang ditujukan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke, sampai di sini apa yang membuat Sofiullah masih ragu untuk kuliah? Mungkin untuk pengetahuan saya ya, ilmu saya mungkin kurang Kak, soalnya kan ya di kelas saya ya nilai saya nggak terlalu bagus. Jadi gini, kalau masalah kuliah itu tidak harus pintar maupun nilai yang baik dari kita menempuh selama SMA, itu bukan acuan sebenarnya. Karena apa? Di jenjang perkuliahan itu bukan kita harus nilai baik, tapi bagaimana cara kita semakin dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Karena apa? Ketika kamu melakukan pembelajaran, kamu itu kan pasti dari yang tidak tahu menjadi tahu kan di SMA ini. Mana ada kamu ketika masuk ke SMA udah tahu pembelajaran dari SMA sebelumnya? Kan belum tahu kan? Oke. Itu tadi, jangan takut untuk mengekspos diri kamu. Oke. Berarti untuk konseling hari ini ya, jadi kakak paham kenapa kamu ketika lulus nanti ingin kerja dan mengapa kamu tidak ingin ada kemauan, cuman yaitu tadi hambatan dari biaya. Itu tadi yang kakak sarankan. Boleh kamu ketika SMA lulus nanti langsung melanjutkan pekerjaan, boleh. Juga kamu bisa melakukan yang namanya kerja sambil kuliah, itu bisa. Oke, saya itu sangat bisa sekali. Karena ketika kamu tidak ingin membebankan pada orang tua, itu sangat bagus. Itu berarti kamu mau belajar hidup mandiri. Itu sangat the best untuk kamu sendiri. Oke. Mungkin konseling individu pada pagi hari ini sudah cukup atau bagaimana, Sofiullah? Sudah cukup Pak, saya sudah terjawab. Oke, sudah terjawab semua ya. Sangat puas oleh jawaban dari kakak. Sangat puas. Mungkin cukup sampai di sini saja, karena dari teman-teman kamu yang eskul Handra itu atau penurunan itu sangat mengganggu proses konseling pada pagi ini. Mungkin kita lanjutkan apabila nanti Sofiullah ingin bertanya-tanya lagi, bisa nanti hubungi kakak terlebih dahulu, kita jadwal. Siapa ya seperti yang tadi Sofiullah langsung datang ke ruangan kakak. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya proses konseling pada pagi hari ini.
Oke, terima kasih untuk Safiyullah. Kakak ucapkan terima kasih banyak sudah endangi ruangan BK ini karena kakak sangat senang sekali murid-murid dari SMA SMA NU ini mendatangi ruangan BK bukan karena takut karena masuk ruang BK, melainkan sharing. Itu sangat bagus sekali. Oke. Terima kasih untuk Safiyullah. Oke, bisa meninggalkan ruangan, masuk kelas, boleh istirahat. Oke. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya.